Dari tiga produk ini, ya peringkat pertama itu kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini ya, kayaknya nampak sekali di pupuk ya, pupuk. Karena imbasnya satu begini, mungkin peningkatan pangan bertambah, penyerapan pupuk, permintaan pupuk ini cukup tinggi. Jadi kalau kita baca dari grafik pemakaian di 2020 dibandingkan 2021 ada peningkatan di 2021. Di tahun sekarang ya, di 2021, saya mau nanya nih. Ini kan kita di 2019 sudah mulai ada gejala-gejala COVID ya. Gimana masalah target-target, apakah ada penurunan atau malah meningkat nih? Gimana kira-kira? Atau capai nggak target? Ini pertanyaan yang cukup menarik. Iya, iya. Ini kan masih seputaran Ya, tentang profil perusahaan benar. nih gitu. Karena banyak juga ya bukan hanya distributor ya. Ya. Petani juga banyak kalau kita jumpai ya Bang Baut ya, mengeluhkan masalah harga. Ya. Jadi saya salah satu harga mungkin kalau kita bahas ya masih bisa lah, Bisa fight ya. masih bisa fight Kompetitor di lain. lapangan dengan kompetitor lain. Karena bukan semata-mata saya sebagai petugas saprotan ya. Dari beberapa pengamatan saya, nggak cuma di wilayah Labusel saja, Batubara, Labura, ada petani-petani binaan kita. Dan saya sini tidak mau menyebutkan ya, ada memakai produk kompetitor lain. Setelah kita terapkan depot ya, depot di wilayah lahan petani tersebut, mereka ada dampak. Jadi pupuk itu lebih daripada kompetitor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Seperti biasa ya Sohib Agro, di sini saya ditemani salah satu praktisi tapi sekaligus perwakilan dari salah satu perusahaan pesticide dan fertilizer. Nah, saya mengundang beliau ini untuk tanya-tanya seputaran profil perusahaan. Ya, mana tahu Sohib Agro dengan hadirnya perusahaan ini di Indonesia, kita para pelaku petani baik horti ataupun perkebunan ada yang kita ambil dari beliau selaku praktisi kita saat ini. Oke. Sebelumnya nih Bang Yuda, Yap. bisa diperkenalkan Bang Yuda ini sebenarnya siapa sih? Oke bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi Sohib Agro, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Yuda Mahardika, alamat Lubuk Pagam. Untuk status ya masih istri satu lah Sohib Agro. Mungkin ada penambahan kita nggak tahu. Anak masih dua. Jadi saya di sini memperkenalkan diri dan di sini kebetulan kita sudah lama berhubungan dengan spesialian, yaitu dari pimpinannya itu saudara Bang Baut Cedia. Jadi itu perkenalan diri saya. Jadi saya di sini mewakili perusahaan PT Saprotan Utama Nusantara. Jadi saya di sini selaku tadi dibilang dengan Bang Baut itu adalah praktisi ya. Ya, praktisi plus. Sebetulnya praktisi ya oke-oke aja lah, fine-fine aja. Tapi lebih cocoknya petugas dan praktisi Saprotan Utama Nusantara. Jadi sebenarnya sih wilayah saya agak luas ya, Bang Baut ya. Oke. Jadi di sini saya meliputi wilayah mulai dari Batubara, Asahan, Labura, Labuan Batu, Labusel, sampai dengan Tabaksel. Tabaksel. Oke, Bang Yuda, tadi Bang Yuda menyampaikan bahwasanya Bang Yuda ini praktisi dari salah satu perusahaan PT Saprotan Utama Nusantara. Oke, Bang Yuda. PT Saprotan Utama ini bergerak di bidang apa sebenarnya? Terima kasih Bang Baut ya. Oke. Jadi saya perlu jelaskan kembali. PT Saprotan Utama Nusantara ini sebenarnya awalnya itu bernama CP Saprotan Utama. Oke. Itu berdiri pada tahun 1980-an. Jadi bergerak di bidang pesticide
fertilizer, juga benih padi. Ada seed ya. Ada sih, tapi kita khusus menangani benih padi kita. Benih padi. Kualitas Sativa ya kalau Kalau bahasa bisa kita. kita salatinnya. Jadi mereknya tetap Saprotan. Jadi Saprotan itu bermitra dengan petani-petani di wilayah Semarang. Luas lahannya itu lebih kurang, waktu saya tahu itu 1.000 hektar. Oke. Polanya kemitraan itu ada banyak jenis sih. Saya nggak apa-apa ya jelaskan padi ya. Silakan, tidak masalah. Karena di sini kan rata-rata kelapa sawit dengan Ya. karet, rubber ya. Tadi saprotan utama berawal dari CP tahun 1980 Wah. yang tadi dia bergerak di awalnya itu di seed untuk benih padi ya. Nah sekarang itu saya dengar sudah Persero ya, PT ya. PT. Jadi itu perubahan nama tersebut itu berubah pada tahun 2021. Oh, baru tahun ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini ya. Karena itu kejadian gimana ya? Ya mungkin ada pemikiran dari owner ya berubah dari CP ke PT, mungkin ada keuntungan dan manfaat yang lebih besar gitu kan. Ya. Jadi makanya dirubah. Oke. Jadi kita balik lagi Bang Baut. Jadi Saprotan ini bergerak di seed, fertilizer dengan pesticide. Jadi kalau kita benih itu memang masih bergerak di padi. Juga sekarang ada tambahan benih jagung. Yaitu jagung pipil hibrida ya. Itu sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Masih berjalan. Ya, berjalan. Oke. Dan untuk di benih sendiri untuk wilayahnya Bang Yuda itu masih berjalan ya? Masih berjalan. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan sendiri ini memiliki pabrik atau spesial importer nih sekarang? Untuk apa ini? Untuk semua produk ya. Jadi kalau benih, Ya. jadi kita tadi polanya kemitraan dengan petani ya. Jadi kalau fertilizer, jadi kita juga ada memanfaatkan bahan lokal, juga ada kita impor. Ini untuk cerita seed. Ya, untuk cerita fertilizer. Fertilizer Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Untuk fertilizer kita import. ya. Jadi fertilizer, maaf nih Sawit Agro, mungkin banyak yang nggak tahu petani awam fertilizer apa sih. Oh iya. Nah, fertilizer itu adalah pupuk. Iya. Bahasa kerennya fertilizer ya, Sawit Agro ya. Iya. Oh, itu bahasa Inggris itu Iya. ya. Saya Kita bukan orang Inggris ya, kita inilah lokal-lokal aja lah. Iya betul. Jadi bahasa keren ya, Sawit Agro ya, kita jelaskan lagi. Jadi untuk pupuk ini atau fertilizer, kita bahannya kita gunakan produk lokal dan ada impor. Ada import. Ada lokal, ada import. Jadi untuk pupuk sendiri atau fertilizer ini ada di import, tapi ada memakai bahan lokal juga. Namun mungkin saya dengar kan ada NPK juga ya. Benar. NPK mungkin bahan baku kita import lalu dikelola di pabrik sendiri ya, Saprotan utama. Ya. Nah, kalau untuk pesticide pastinya mungkin import ya tetap ya. Karena bahan-bahan lokal dari Indonesia kayaknya bahan aktifnya kan belum tersedia ya, tetap import. Benar itu, Bang. Oke, jadi saya Bagro sudah mengetahui sedikit tentang profil dari perusahaan. PT Saprotan Utama Nusantara ini bergerak di bidang benih, pestisida, pupuk. Nah, mereka sudah berdiri tahun 1980. Itu cukup lama ya. Dan cukup lama dan cukup kalau kita katakan itu cukup matang lah ya. Sudah 41 tahun ya kan. Benar. 41 tahun. Saya belum lahir pun udah ada tuh Bang Bauti ya. Lahir tahun berapa nih Bang Yuda? Kita 83. 83 ya. Jadi saya kalah tua sama Saprotan nih. Saprotan ya. Kalah tua 3 tahun ya. Oke. Nah, kalau untuk pemegang sahamnya sekarang sepertinya sudah anak ya. Ya. Anak ya. Jadi sekarang itu sebenarnya owner itu adalah Pak Markus Wibowo. Dan sekarang itu dialihkan ke anaknya. Salah satunya Pak Yuri Butamara dan saya lupa nama yang lain. Salam ya buat Pak Markus, Ibu yang inilah selaku founder dari PT Saprotan Utama. Pak Yuri, Pak Yuri, salam ya. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti saya terbang ke Semarang juga ya. Benar, saya pun belum jumpa nih sama Pak Yuri. Pengen jumpa saya nih. Pengen jumpa. Pak Markus, Pak Yuri pengen jumpa ini. Nah, jadi Pak Markus ada salah satu tim dari Saprotan juga belum ketemu. Silakan kita diundang juga ke Semarang. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu kan. Ya, jadi saya bisa berangkat ke sana kan. Iya. Temu kangen dengan pemilik ini belum pernah ini. Benar. Ya harapannya seperti itu sih Pak Markus ya. Boleh dicatat juga. Siap. Diundang kita
juga lah ya. Ya. Undang juga biar kita bisa langsung review pabriknya seperti apa. Benar, jadi kita ada kepuasan. Ya, tujuannya untuk memperkenalkan ke masyarakat agar lebih dekat lagi, biar Siap. tidak ini ya, biar tidak awam tentang produk-produk saprotan itu. Oke. Nah, di tahun sekarang ya, di 2021, saya mau nanya nih. Ini kan kita di 2019 sudah mulai ada gejala-gejala COVID ya. Gimana masalah target-target, apakah ada penurunan atau malah meningkat nih? Gimana kira-kira? Atau capai nggak target? Kalau saya baca dari pemikiran saya pribadi ya, Iya. Bang Bot ya, kelihatannya 100% target tercapai. Untuk tahun Ya, karena begini, Oke. tadi Bang Baut kan bilang kan adanya COVID. ya, ya. Sebetulnya kan COVID ini kan berdampak besar kan perekonomian oke lah. Oke. Tapi imbasnya ke bidang pertanian saya rasa tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Benar. Jadi salah satu pilar utama untuk suatu negara ini kan memang kan di pangan. Ya. Jadi pupuk ini, pupuk, benih dan pestisida ini ya obat-obat kimia ya. Karena banyak petani kan belum tahu pestisida itu apa. Nanti awam juga ini pasti. Ya. Pestisida apa nih sih? Ya, ya. Mereka kok enak aja ngomong pestisida, fertilizer ya kan. Padahal ini bahasa-bahasa keren lah orang-orang apa. Jadi kayaknya tidak berdampak buruk pada penggunaan pupuk, pestisida dan benih sendiri. Karena itu memang termasuk suatu kebutuhan ya. pokok ya bagi kehidupan manusia ya kan. Ya. Jadi saya rasa ya walaupun ada dampak tapi tidak terlalu besar. Kecuali itu untuk bidang pariwisata ya. Mungkin pariwisata itu agak mengganggu kali itu kan. Karena banyak dari faktor luar. Ya, tapi saya rasa untuk kalau pariwisata untuk perusahaan kita kan tidak ada bergerak di bidang Benar, pariwisata, nggak ada. tidak ada ya. Ya. Ya, berarti perusahaannya berkembang dong dan Berkembang, maju. aman. Nah, Bang Yuda, perusahaan kita lebih fokus ya. Tadi ada 3 jenis perusahaan. Lebih fokus itu kemana sebenarnya? Dan atau lebih tinggi quantity atau value penjualan itu mana? Oh, 3 jenis Ya, produk. ya, 3 jenis produk dari Perusahaan ya, satu 3 ya. jenis produk ya. Ya. Jadi ada seed, benih, Ya, pesticide, ya, ya obat-obatan kimia ya. ya pestisida atau pupuk. Termasukkan pupuk ya. Ya, Jadi dari 3 produk ini, ya peringkat pertama itu kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini ya, kayaknya nampak sekali di pupuk. di pupuk ya. Di pupuk. Karena imbasnya satu begini, mungkin peningkatan pangan bertambah. Jadi kan produksi untuk petani menanam itu kan harus ditingkatkan juga seiring populasi bertambah. Ya, ya. Satu masalah itu. Kemudian peningkatan penggunaan pupuk ini apa? Saya lihat ini di bulan berapa saya nggak tahu. Di 2001 kan ada peningkatan harga kelapa sawit ini. Ya, ya, ya. Jadi petani itu berbondong-bondong ini memakai produk, memakai pupuk. Kalau di sini itu kelapa sawit ya, karena kan di sini dominan kan petaninya kelapa sawit dengan karet ya. Jadi kalau nanti saya banyak bicara kelapa sawit, mohon maaf ya sobat sawit ya. Saya juga nanti selentingi masalah hortikultura dan padi ya. Jadi karena harga ini cukup lumayan untuk argatan dan buah kelapa sawit, jadi kayaknya saya lihat ini penyerapan pupuk, permintaan pupuk ini cukup tinggi. Jadi kalau kita baca dari grafik pemakaian di 2020 dibandingkan 2021 ada peningkatan di 2021. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Nah, peningkatannya ini di kuantiti kah atau di value-nya? Karena kalau value wajar ya, karena harga sekarang kan mungkin hampir 100% ya kenaikan ataupun ya 50 ke 100%. Ya. Nah, itu di mananya kenaikannya? Jadi kenaikannya itu sebetulnya berimbang sih. Berimbang ya. Karena paling sejalan itu. Seiring peningkatan kuantiti, juga pasti value-nya juga bertambah. Jadi, tapi dari 2 unsur ini di value-nya, di kuantiti bertambah. Kemudian itu yang pertama dari segi produk ya. Yang kedua itu peningkatannya ada di pesticide. Jadi racun-racun kimia. Nah, ini salah satu produk dari Saprotani ya. Ini salah satu nih, Bang Baut, nanti kita bahas.
Cuma ini saya tampilkan, kita banyak produk. Cuman yang bisa kita tampilkan saat ini 3. Ya. Nanti kalau petani, mungkin ada yang nanti di channel Siagen Agro ada yang komen, itu produk apa sih yang ditampilkan? Nah itu nanti akan kita review lah, akan kita di konten berikutnya lah. Ya. Di Ya, segmen tapi gini juga Bang Yud, nanti kami akan cantumkan nomor Bang Yuda ya di bawah ini. Siap. Akan kita cantumin. Jadi apabila ada Sohib Agro yang ingin tanya-tanya seputaran saprotan itu dan produk-produknya, silakan nanti hubungin beliau gitu. Mungkin Untuk nanti- wilayah Sumatera Utara Bang ya, Ya. Sumatera Utara. Nah, kalau boleh tahu wilayah region Sumatera itu ada berapa provinsi sih yang memang ada tugas. petugas lah kita katakan. Jadi kalau di PT Saprotan pertama, jadi semenjak tahun 2021 kita membagi 2 wilayah. Untuk region Sumatera. Region, Oke. Sumut Aceh ya. Sumut Aceh. Jadi itu ada wilayah untuk region lowland dan highland. Saya sendiri di sini bertugas untuk wilayah Longland sama highland. highland. Abang jelasin longland, highland. Jadi kalau lowland itu adalah daerah pesisir, Daerah pesisir. bawah ya. Ya. Itu bisa berdekatan dengan laut. Ya. Jadi tanamannya itu dominan itu padi, kelapa sawit, hortikultura adalah. Nah itu dia optimalnya, dan juga biasa palawija. Kalau dia highland itu kan dataran tinggi. Kalau di daerah Sumut ini tanah karo. Ya, ya, ya. Ya dekat-dekat gunung lah, Bang Baut ya. Mungkin di atas ketinggiannya itu 500 mdpl. Ya, ya. Jadi tanamannya itu meliputi tanaman-tanaman pegunungan. Mungkin tomat, ada kol, brokoli, paprika, sejenisnya lah, yang memang butuh-butuh cuaca atau iklim sejuk ya. Begitu. Jadi kita ada 2 region, satu lowland dan highland. Jadi lowland ini daerah bawah, ya, soib dulu ya. Lowland itu daerah bawah, sedangkan highland itu daerah atas, soib dulu. Ya kan nanti kita bicara Ya. highland, Ya. lowland, Pesisir dan pegunungan. itulah pesisir intinya. dan pegunungan. Oke. Oke. Nah, jadi kalau untuk alamat sendiri di mana perusahaan kita? Kantor pusatnya di mana di Indonesia? Kalau kantor perusahaan PT Saprotan Utama itu ada di Jalan Sudiarto, nomor 79 Semarang. Oke. Jadi Jawa Tengah ya. Ya. Ya, jadi kantornya ada di situ. Nanti kalau Sohib Agro mau lihat lebih jelas, buka aja di website www.saprotan Utama Nusantara. Nusantara. Silakan dibuka, nanti di situ ada alamatnya, dan nanti di situ ada konten-konten apa juga Tentang produk kita. produk kita. Kasihnya. Jadi Sohib Agro, PT Saprotan ini adalah perusahaan yang bergerak untuk membantu petani, yang mana perusahaan ini komitmen dan punya visi dan misi untuk memajukan petani. Petani, Itu ya. yang saya inginkan. Makanya sampai sekarang tetap bertahan dan semakin berkembang. Saprotan ini saya katakan seperti itu. Dan untuk mengenai harga-harga dibanding kompetitor, gimana sih sebenarnya perusahaan kita? Mampu nggak bersaing gitu loh? Ini pertanyaan yang cukup menarik. Iya, iya. Ini kan masih seputaran Ya, tentang profil perusahaan benar. nih gitu. Karena banyak juga ya, bukan hanya distributor ya. Ya. Petani juga banyak kalau kita jumpai ya, Bang Baut ya, mengeluhkan masalah harga. Ya. Jadi salah satu harga mungkin kalau kita bahas ya masih bisa lah, Masih bisa fight ya. masih bisa fight kompetitor di lain. lapangan dengan kompetitor lain. Karena bukan semata-mata saya sebagai petugas saprotan ya. Dari beberapa pengamatan saya, nggak cuma di wilayah Labusel saja, Batubara, Labura, ada petani-petani binaan kita. Dan saya sini tidak mau menyebutkan ya, ada memakai produk kompetitor lain. Setelah kita terapkan demplot ya, demplot di wilayah lahan petani tersebut, mereka ada dampak. Jadi pupuk itu lebih daripada kompetitor lainnya. Ya mereka nggak masalah lah, mungkin ada sedikit harga lebih mahal sedikit, tapi tetap fight lah. Dan memang kualitas bisa kita garansi, dan itu bisa nanti kita lihat lah. Mana tahu ada Sohib Agro yang ingin mengenal lebih dalam pupuk ini dan ingin Pak cobalah, nah, itu sebisa mungkin, dan kita usahakan untuk di trial, boleh. Nanti kita usahakan untuk demplot. Misalnya dia mau coba apa benar sih harga dengan segitu, kualitas saprotan lebih baik, kita siap.
dan akan kita support. Kita siap lah Bang Maulid. Jadi untuk masalahnya kita masih fight di lapangan, dan untuk kualitas kita bisa garansi. Sebenarnya kita punya uji lab ya, tapi di sini belum bisa saya bawa karena ada sesuatu hal, bukan hal-hal yang lain-lain ya. Memang saya kelupaan. Karena waktu memang saya berwaktu kemarin ada mau jumpai petani itu Pak Suparno, desa Gajah-Gajah ya, dia memakai produk saprotan. Itu dia beli di Bang Bahut ya, di Siagen Agro. Jadi ada pemakaian dan kita bina nanti mungkin ya menjadi salah satu petani binaan kita mungkin, dan bisa juga menerangkan ke petani-petani sekitar desa tersebut untuk lebih jelas tentang produk yang dia pakai, yaitu produknya PT Saprotan Utama Nusantara. Oke. Nah, jadi saya Bagro mungkin sudah mendengarkan tadi tentang profil-profil perusahaan, apa sih Saprotan itu dan bergerak di mana dan apa saja jenis-jenis produk yang mereka jual. Sudah mendengar. Dan kebetulan saya punya perusahaan CP Siagen Agro Mandiri itu bekerja sama dengan Saprotan, Ya, dengan Saprotan. Dan kami juga ada petani-petani binaan, termasuk kelompok-kelompok tani binaan kita ada. Jadi mereka juga sudah membuktikan bagaimana hasil dari produk-produknya Saprotan Utama. Tapi itu pun kembali ke Sohib Agro. Apabila kurang yakin dengan produknya, silakan nanti hubungi Bang Yuda. Mana tahu ada Sohib Agro ingin membuktikan, silakan di uji coba atau trial atau develop. Silakan, tidak ada masalah. Ya Bang ya, siap ya. Siap. Oke. Nah, jadi Sohib Agro, apabila ada di sini pelaku-pelaku usaha di bidang pupuk ya, atau toko pertanian yang ingin bekerja sama dengan produknya Saprotan, silakan hubungin Bang Yuda untuk wilayah Sumatera Aceh, dan untuk di luar Sumatera Utara Aceh silakan nanti hubungin langsung ke kantor pusat. Benar. Nanti alamatnya akan kita terakan di sini ya. Biar kita terangkan, silakan hubungi saja langsung. Agar apa? Agar ya kita semakin terbantu dengan hadirnya produk Saprotan, karena produk Saprotan ini lebih mampu bersaing ya, kompetitif harganya. Jadi petani-petani terbantu, tapi dengan tidak mengurangi kandungan atau bahan aktif. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bang Yuda, karena kita Sama-sama. next masih ada konten yang mau kita bahas tentang produk. Siap Bang Maulid. Oke. Siap. Kita siap. Buat Sohib Agro, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe kalau belum subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan murah rezeki, Amin. panjang umur, sehat-sehat selalu. Amin. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. See you.